Jadi saya pembicara kedua dan saya tentu tidak akan lama. Saya mungkin hanya kurang lebih 10 menit saja biar Anda nggak bosan melihat saya ya. Jadi kita hanya mungkin 10 menit saja. Tetapi sebelum saya mulai materi yang akan nanti saya sampaikan, saya mau Bapak Ibu lihat video ini dulu. Jadi ini ada satu video yang nanti Bapak Ibu boleh saksikan video ini. Silahkan saksikan video ini. Nanti kita akan sama-sama berkomunikasi, kita akan sama-sama melihat apa yang Bapak Ibu lihat tentang video ini. Bapak Ibu, alhamdulillah saya tidak menyangka bahwa di Poten ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Salah satu impian saya Bapak Ibu di Poten itu adalah saya ingin jalan-jalan gratis begitu ya. Karena jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri itu lumayan mahal, betul tidak? Tetapi saya nggak nyangka kumpulin artis sedikit, alhamdulillah totalnya seingat saya mungkin sudah ada 4 negara yang saya kunjungi dari Poten Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya tidak merasakan di bisnis lain sebelum Poten. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini tadi Pak Andang juga sudah bercerita kepada kita tentang mindset, tentang bagaimana cara kita berpikir. Karena menurut saya, hal yang paling penting untuk kita sukses di bisnis apapun, itu yang paling penting mindset. Bapak Ibu pernah tidak? Bapak Ibu ada yang merasa hidupnya sudah coba berbagai macam bisnis. Yang tadi Pak Andang juga sampaikan. Berbagai macam bisnis, baik yang konvensional, baik yang jaringan, ataupun bisnis apapun Anda jualan itu segala macam. Tapi tidak pernah merasakan kesuksesan yang diinginkan. Ada tidak Bapak Ibu? Kita banyak tidak melihat orang kemarin bisnisnya ini, ganti lagi ini, kemudian ganti lagi. Tiap tahun ganti bisnis tapi nggak pernah sukses sama sekali. Padahal orangnya hebat, ngomongnya jago, betul tidak? Ada skillnya luar biasa, tetapi tidak pernah merasakan kesuksesan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang kesadaran kaya. Jadi ternyata banyak orang yang tidak berhasil di suatu bisnis, bukan gara-gara skillnya, bukan gara-gara tidak punya link, bukan gara-gara dia tidak bekerja keras, tetapi ternyata di dalam dirinya tidak ada software kesadaran kaya. Hari ini saya akan, Bapak Ibu semua, akan menunjukkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana menanamkan software kesadaran kaya di dalam diri kita. Tapi sebelumnya mari kita lihat video ini dulu. Harga rumahnya 70-80 miliar. Dan kita lihat tadi ada video mobil, itu harganya kurang lebih 1,7 miliar Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya uang 1,7 miliar mau dibeliin mobil apa nggak? Enggak ya. Ada juga teman saya ketika ada lihat rumah besar begitu, saya tanya, mau nggak punya rumah besar kayak gini? Jawabnya apa tau nggak Bapak Ibu? Nggak mau katanya, capek bersihinnya. Itu gobloknya tingkat tinggi. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu, dari video tersebut, boleh saya minta 1 atau 4 orang pendapat Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat tentang rumah atau mobil tersebut, boleh angkat tangan, dibantu. Boleh siapa yang mau berpendapat Bapak Ibu tentang video tersebut. Apa saja, silakan. Boleh. Saya bantu 2 orang tahu, Pak Idam, mangga Pak. Silakan berdiri Pak. Menurut Bapak biasa, dari jawaban yang saya terima, Bapak Ibu punya kesadaran kaya di dalam diri Bapak Ibu semua. Karena begini Bapak Ibu semua, banyak orang ketika melihat mobil mewah, ya mungkin, contoh Bapak Ibu lihat Lamborghini. Lamborghini mungkin harganya ada yang 7 miliar, 8 miliar. Kadang kita nyinyir, betul tidak? Ngapain beli mobil 8 miliar, betul tidak? Mending belikan rumah.
Percaya Bapak Ibu, orang yang beli Lamborghini 8 miliar, rumahnya pasti ratusan miliar. Kadang ada orang, ngapain beli mobil 8 miliar, mending saya sumbangin aja uangnya. Betul tidak? Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa orang yang punya mobil yang 8 miliar, nyumbangnya pasti ratusan puluhan miliar. Betul tidak? Jadi, satu hal Bapak Ibu semua, orang yang ada di dalam dirinya ada kesadaran kaya, dia tidak pernah nyinyir dengan kekayaan. Siap? Kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang luar biasa di depan Bapak Ibu, ada lihat orang kaya, jangan negatif. Jangan kita, wah itu ria. Urusan ria kan itu tidak terlihat Bapak Ibu. Yang tahu ria atau tidak cuma Tuhan saja. Betul tidak? Tapi kita melihat positif. Bapak Ibu lihat rumah besar. Wah itu rumah besar sekali. Jangan mikir, ngapain punya rumah besar-besar, nanti yang bersihinnya siapa? Betul tidak? Nanti yang bersihinnya siapa? Harus bayar ini segala macam. Listriknya bayar berapa? Rumahnya aja belum punya udah mikirin bayar listrik. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa kesadaran kaya ini penting Bapak Ibu semua. Ketika itu sudah ada di dalam diri kita, percaya Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan, itu kita pasti insya Allah bisa sukses. Insya Allah kita bisa kaya raya. Nah, kita mulai masuk ke kesadaran kaya. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena yang tadi saya sering sampaikan bahwa banyak orang berbisnis apapun, sudah bisnisnya gonta-ganti itu segala macam, ya. Gak kaya-kaya, utangnya makin malah nambah. Ya, udah ganti suami 3 kali tetap gak kaya juga. Betul gak? Siapa tahu ini kurang hoki, ganti lagi suami kayak gini, gak kaya-kaya. Ternyata penyebabnya bukan masalah bisnisnya. Penyebabnya bukan dia tidak kerja keras. Penyebabnya adalah tidak adanya software kesadaran diri di dalam dirinya. Paham Bapak Ibu? Kesadaran kaya di dalam dirinya. Ini yang paling penting. Hari ini saya akan sedikit menunjukkan bagaimana menumbuhkan kesadaran kaya di dalam diri kita dengan cara yang sederhana. Dan kita semua bisa lakukan, bisa mulai dengan itu. Dan lama-kelamaan kita akan terlatih, lama-kelamaan kesadaran kaya di dalam diri kita akan muncul. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ciri orang yang belum mempunyai kesadaran kaya. Yang tadi, berpikir negatif tentang kekayaan. Sekarang kita diperlihatkan di media sosial. Kalau Bapak Ibu lihat ada tetangga, ada saudara, ada teman SMA, teman kuliah, lagi jalan-jalan ke luar negeri, kira-kira hati kita panas atau hati kita termotivasi? Kalau jawabannya termotivasi, berarti di dalam diri Bapak Ibu sudah ada kesadaran kaya. Tapi kalau Bapak Ibu sukanya nyinyir, lihat prestasi orang lain, menganggap orang itu sombong, pamer segala macam, maka kita Bapak Ibu semua masih punya pikiran negatif tentang kekayaan. Ada Bapak Ibu semua, ini seperti terlihat bijak kata-katanya, tapi sungguh sangat berbahaya. Apalagi sampai kata-kata ini masuk ke otak bawah sadar kita. Apa contohnya? Gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Ada tidak Bapak Ibu yang seperti itu? Gak apa-apa saya mah miskin, yang penting bahagia. Itu sangat berbahaya sekali. Ketika itu sudah tertancap di otak seseorang, percaya atau tidak, orang itu mau suruh bisnis, mau kita kasih modal ratusan miliar pun, dia tidak akan pernah sukses. Karena dia sendiri sudah memandang negatif tentang kekayaan. Atau, nih contoh yang sederhana kalimat, orang kaya itu pelit. Ada Bu yang mikir begitu? Orang kaya itu pelit. Hati-hati Bapak Ibu semua. Atau Bapak Ibu di otak kita sudah ada tertanam, orang kaya itu sombong. Nah Pak. Jadi kita Bapak Ibu tidak boleh negatif tentang kekayaan. Harus positif. Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah sangat banyak sekali dipertemukan dengan orang-orang kaya yang sukses luar biasa. Hampir 95%, 99% orang kaya itu sangat rendah hati.
Betul Pak? Tidak ada orang kaya yang tidak rendah hati. Kalau ada orang kaya yang sombong, sebetulnya belum kaya. Betul. Karena orang kaya betul-betul kaya, uangnya sangat banyak, itu rata-rata rendah hati. Dan kita tidak boleh ada di pikiran kita bahwa, Bapak Ibu, kita berpikir negatif tentang kekayaan. Orang kaya itu sombong, orang kaya itu pelit. Ngapain banyak-banyak rumah? Ngapain banyak-banyak mobil? Nah, itu adalah kita berpikir negatif tentang kekayaan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, tidak nyaman bergaul dengan orang sukses atau orang yang lebih sukses. Bapak Ibu, di sini ada, kalau di Poten ada para jajaran platinum entrepreneur. Kira-kira kalau ketemu platinum entrepreneur, ketemu Pak Edi, ketemu siapa, kira-kira di diri kita ada rasa minder tidak? Kalau di dalam diri kita ada rasa minder, Bapak Ibu, itu harus segera dihilangkan. Kita harus terbiasa, harus senang bergaul dengan orang kaya. Kebanyakan orang yang sukses luar biasa yang saya temui, Bapak Ibu, jujur saja, secara skill kadang-kadang biasa-biasa aja. Maka suka ada, ya, kita sering berkelakar. Aneh ya, padahal si Bapak ini SD aja gak lulus katanya gitu. Tapi kok kayaknya luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Kadang kan begitu. Kadang kok ada orang ini kok kayak ngomongnya aneh gitu, kayak nggak jelas, tapi kok kekayaannya luar biasa. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, itu banyak terjadi. Jadi Bapak Ibu, harus dibiasakan kita nyaman bergaul dengan orang-orang kaya. Maka Bapak Ibu di Poten banyak trip, betul tidak? Ada jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke luar negeri kemana, pastikan Bapak Ibu hadir, pastikan Bapak Ibu ikut. Jadi jangan sayang, artinya diklaim jangan sayang Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena di sana kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sukses di Poten. Kemarin kita ke Beijing, kita bertemu dengan bareng-bareng, jalan bareng dengan Puan Hajah Zaitun Umar yang income-nya 1,8 miliar sebulan. Kita bareng-bareng dengan Pak Murti, makan bareng, ngobrol bareng, di jalan kita bareng, ya. Jadi kita ngobrol segala macam. Kita bertemu dengan banyak orang sukses di berbagai negara. Nah, kenapa? Karena syarat yang kedua adalah kita harus nyaman bergaul dengan orang kaya, harus akrab. Kalau bisa sering-sering berkomunikasi. Karena salah satu syarat penting orang-orang hebat kadang-kadang skillnya biasa aja, tapi mereka itu bergaul dengan orang kaya. Kalau kita sering bergaul dengan orang kaya, Bapak Ibu semua, maksudnya begini, orang kaya yang mempunyai pemikiran yang bagus. Jadi coba sekarang ganti circle kita, Bapak Ibu semua. Termasuk contoh kalau di Poten, ada teman saya waktu join di Poten awal-awal, nawarin susu aja, nawarin susu Bapak Ibu ke saudara-saudaranya. Apa yang saudara-saudaranya bilang? Ngapain beli susu 300.000, mending beli beras aja katanya. Ada tidak Bapak Ibu kayak gitu? Ada. Terus dia cerita lagi, Kang, saya ditolak semua saudara-saudara saya. Jawabannya hampir sama. Ternyata permasalahannya bukan saudara-saudaranya yang membuat dia kondisi seperti ini, tapi ternyata circle-nya yang tidak bagus. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang kaya, orang yang sukses Bapak Ibu semua, maka apapun yang Anda kerjakan, ingat, skill itu Bapak Ibu, cara itu hanya sebagian kecil saja pengantar kita untuk kaya. Tapi yang paling penting adalah mindset yang kata Pandang sampaikan. Ini yang paling penting di dalam diri kita. Maka perasaan-perasaan negatif yang tadi saya sampaikan itu harus segera dihilangkan. Yang ketiga Bapak Ibu semua, nih penting, pelit. Ada yang pelit Bu? Banyak yang pelit. Ini ciri orang yang mungkin kesalahan. Takut kekurangan, betul tidak? Pelit takut kekurangan, atau lebih simpelnya punya mental gratisan. Kalau Bapak Ibu masih senang ditraktir daripada traktir, dan kita melihat kenapa saya kok nggak sukses-sukses, coba tanya diri kita. Kita lebih senang ditraktir atau traktir? Kalau kita lebih senang ditraktir, jangan salahkan apa yang terjadi ke dalam hidup kita saat ini. Percaya atau tidak Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, kalau di dalam mental Bapak Ibu semua masih ada mental gratisan,
Bapak Ibu berjuang, meninggal, hidup lagi, berjuang lagi, meninggal lagi. Percaya sama saya, itu gak akan pernah kaya-kaya. Paham Bapak Ibu semua? Kalau bahasanya reinkarnasi 7 kali gak kaya-kaya, itu kan ya? Betul tidak? Nah, ini yang paling penting. Jadi coba tanya ke dalam diri, kita lihat. Mungkin selama ini kita maunya dibayarin upline terus, betul tidak? Maunya ditraktirin upline terus. Upline traktir oke, tapi sekali-sekali traktir upline. Itu yang paling hebat, Pak. Betul tidak? Itu mempunyai kesadaran kaya, mempunyai mental kaya, tidak mental gratis. Siap Bapak Ibu semua? Siap. Jadi yang paling penting kita untuk mencapai kesuksesan sekali lagi adalah di dalam diri kita mempunyai kesadaran kaya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, saya akan kasih rahasianya. Rahasia sederhana. Ini saya belajar ini Bapak Ibu. Itu training 3 hari. Trainingnya 3 hari. Itu bayarnya kurang lebih 8,5 juta. Hari ini saya gratis kepada Bapak Ibu semua. Ya. Dan rahasianya sungguh sangat sederhana. Rahasia menanamkan kesadaran kaya di dalam diri. Ini Bapak Ibu semua, yang rahasianya adalah memberi tanpa berpikir. Siap? Pak, makanya Pak, kita sering bersedekah katanya, betul tidak? Memberi. Karena kalau orang sudah terbiasa memberi, Bapak Ibu semua, apa yang ada di dalam perasaannya? Perasaan mampu, perasaan berkecukupan, betul tidak? Karena orang yang tidak suka memberi, yang pelit Bapak Ibu semua, pasti akan merasa dirinya kekurangan. Dibiasakan, hal yang sederhana, Bapak Ibu siapin receh 2 ribuan, 5 ribuan. Ketemu anak kecil kasih. Biasain begitu. Ketemu orang kalau lagi makan ada uang cukup untuk bayarin 2 orang, traktir orang itu. Siap Bapak Ibu? Ketemu orang, ketemu keponakan, ketemu anak kecil, kasih 5 ribu. Ke kantor ada gorengan, beli gorengan, dibagiin. Biasakan hal seperti itu. Karena rahasianya adalah memberi tanpa berpikir, maka lama-kelamaan kita akan mempunyai kesadaran kaya. Ini materi yang sederhana, yang sangat mahal, yang sudah dipraktekkan orang-orang yang mempunyai kesadaran kaya Bapak Ibu semua. Jadi hari ini Bapak Ibu yang merasa kok hidupnya kok gini-gini aja, perasaan saya sudah berjuang kok tidak pernah berhasil. Coba cek di dalam diri kita, apakah di dalam diri kita ini sudah ada kesadaran kaya atau tidak? Apakah kita lebih senang masih senang dikasih gratisan, atau kita sukanya traktir? Apakah kita masih senang ditraktir atau mentraktir? Mulai saat ini, keluar dari ruangan ini, saat ini Bapak Ibu semua, tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita harus mempunyai kesadaran kaya. Rahasia sederhananya adalah memberi tanpa berpikir. Saya tidak mau membahas secara agama, Bapak Ibu tentu sudah paham sekali. Tetapi hari ini adalah ilmu universal Bapak Ibu. Siapapun manusianya, apapun agamanya, rumusnya sama, memberi tanpa berpikir. Dan itu harus dijadikan kebiasaan. Siap Bapak Ibu membiasakan memberi? Siap? Saya yakin jika Bapak Ibu melakukan ini, menghilangkan sifat-sifat pelit, menghilangkan mental gratisan dalam diri Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu semua kekayaan, kesuksesan hanya tinggal menunggu waktu saja. Siap Bapak Ibu semua? Bapak Ibu, saya tidak mau banyak-banyak. Ini satu, tapi Bapak Ibu praktekkan. Siap? Dapat sesuatu Bapak Ibu? Siap? Praktekkan? Siap? Punya mental kaya, kesadaran kaya, memberi tanpa berpikir. Sampai jumpa di training konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.